dan aku, Sih. kamu dan aku. Kamu orang Jawa, Iya. aku orang Timur. Iya. Emang kalau orang Timur itu kalau ngobrol itu emang nada bicaranya emang agak 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 dinaikin, tapi sebenarnya santai aja ngobrolnya. Iya, iya, iya. Ya, emang kayak gitu. Di sini anak-anak di sini tuh orang-orang dari kayak Sumatera, Sulawesi gitu. Biasanya kan kalau gabung sama anak dari Timur tuh cara mereka ngobrol itu kayak nyesuaiin sama orang Iya, Timur. jadi beda juga kan. Iya, jadi kayak ngerasa tuh asik. Halo teman-teman, di sini aku Naura dan di sebelah saya ada Kak Vero. Kak Vero, gimana kabarnya Kak? Baik. Oke, Kak Vero boleh perkenalkan diri dulu? Perkenalkan, aku Veronica Jonathan. Aku berasal dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kabupaten Alor. Oke. Aku kelas 12. Udah kelas Oke, 12. udah naik kelas 12 ya. Iya, udah mau Udah PKL. terima rapot tuh. Iya. Oke, di sini kita akan membahas tentang keberagaman. Oke. Menurut Kak Vero tuh keberagaman tuh apa sih? Menurut saya keberagaman itu adalah setiap perbedaan itu bisa hidup secara berdampingan, maksudnya nyatu gitu. Yang nama keberagaman itu menurut saya sih secara pribadi itu nyatu. Karena beragam aja itu berbeda-beda. Iya. Kalau keberagaman ya berarti nyatu. Karena Indonesia kan negara dengan keberagaman gitu. Berarti keberagaman itu kayak istilahnya konotasinya positif ya? Iya, positif. Ya dalam ruang lingkup kayak mulai dari adat istiadat, Iya. terus budaya, ya, seperti begitu. Menurut Kak Vero sendiri apa yang membuat keberagaman itu menjadi satu hal yang unik? Ya, karena bermacam-macam. Contoh kau dan aku. Iya. Nah, kamu dan aku. Kamu orang Jawa, Iya. aku orang Timur. Iya. Jadi karena ya ini sebuah keunikan karena kita bisa saling ngobrol tanpa kayak harus ada batasan dalam budaya gitu. Padahal kita banyak perbedaan latar Iya, belakangnya kan. Jadi menurutku itu sebuah yang unik. Ada lagi nggak Kak? Unik selain dari itu sih kayak cara kita berinteraksi dalam kayak kehidupan sehari-hari. Ya contohnya di sekolah kita. Iya. Kan sekolah kita ini penuh dengan keberagaman gitu ya. Iya. Yang membuat sekolah kita ini unik. Iya. Karena sangat sulit gitu kayak mengumpulkan semua kayak anak-anak dari berbagai daerah di dalam satu tempat, terus tuh mereka bisa hidup, mereka bisa berteman, ya kayak menjalani pendidikan selama 3 tahun di sini. Ya itu sebuah hal yang unik dan sangat harus diapresiasi. Tepuk tangan dulu. Iya. Oke. Nah itu kayaknya masih ada sangkut pautnya yang tadi nih. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana keberagaman budaya di Nusantara ini mempengaruhi cara kita berinteraksi dan hidup bersama? Ya kayak tadi juga sih, contoh kan setiap budaya itu pasti ada perbedaan, mulai dari kayak cara mereka berperilaku ataupun gimana. Contoh kayak mulai dari cara berperilaku itu mungkin kalau contoh orang Timur nih, biasanya orang Timur itu kan relatifnya kan kayak keras gitu loh. Kerasnya tuh bukan dalam artian yang negatif, positif gitu. Contoh pas ngobrol itu sebenarnya ngomong kalau ngerasa untuk aku ini kan orang dari Timur toh. Iya. Jadi aku ngerasa kalau aku nih ngobrol biasa aja, tapi mungkin karena perbedaan budaya nih kan, karena sepemahaman kami itu beda. Jadi dia ngerasa aku tuh marah ataupun kayak gimana gitu. Ternyata enggak. Emang kalau orang Timur itu kalau ngobrol itu emang nada bicaranya emang agak dinaikin, tapi sebenarnya santai aja ngobrolnya. Iya. Ya, emang kayak gitu. Di sini anak-anak di sini tuh orang-orang dari kayak Sumatera, Sulawesi gitu. Biasanya kan kalau gabung sama anak dari Timur tuh cara mereka ngobrol itu kayak nyesuaiin sama orang Timur. Iya, jadi beda juga kan. Iya, jadi kayak ngerasa tuh asik, tapi di satu sisi sih nggak ngelupain kayak cara kita berbicara di daerah kita masing-masing gitu. Itu cuma kayak ya untuk seru-seruan kayak gitu. Mungkin berarti yang paling berpengaruh banget itu bahasanya ya, dari segi bahasa. Iya, sama nada bicaranya juga sih. Iya. Menarik sih. Terus tantangan yang dihadapi untuk menjaga keberagaman itu sendiri gimana Kak? Sikap intoleransi. Oh, iya. Iya, karena
nggak semua orang itu bisa hidup dalam keberagaman. Ya mungkin karena menurut mereka ketika budaya mereka itu kayak berinteraksi sama budaya lain, mungkin mereka berpikir kalau budaya mereka tuh bakal pudar gitu, gimana gitu kan. Ya. Padahal kalau kita berinteraksi dengan budaya lain ya otomatis apa kayak pengetahuan tentang budaya kita itu bakal tersalurkan, dan dari situ muncullah sikap toleransi, saling menghargai dan memahami satu sama lain gitu. Jadi kalau suatu budaya menutup diri untuk kayak berinteraksi dengan budaya lainnya itu bisa menimbulkan sebuah konflik juga sih sebenarnya. Karena juga bersinggungan kan budayanya juga. Iya, karena bukan berarti kalau kita gabung sama budaya lain ya kita harus mengikuti budaya sana, enggak juga. Ya, yang menurut kita baik ya itu kita ikutin, yang kalau yang menurut kita kayak ya bisa berdampak untuk kedepannya yang kayak negatif, jangan gitu. Menurut saya sih gitu. Oh, oke. Manfaat yang didapatkan dari keberagaman itu sendiri gimana Kak? Apa aja maksudnya manfaatnya? Saling memahami dan rasa menghargai yang sangat tinggi. Nah, toleransi lah kalau kita bisa bilang gitu. Iya. Karena ini juga berguna untuk generasi yang akan datang. Iya. Karena kalau kita nggak mulai dari sekarang dengan sikap toleransi dan menghargai budaya lain gitu kan, ya untuk kedepannya pasti generasi yang akan datang ya pasti bakal kayak nggak tahu cara kayak menghargai, gimana kita berinteraksi. Kan kalau sekarang itu kan kalau kita gabung sama budaya-budaya lain itu bukan berarti kita masuk budaya sana, itu cuma ya karena kita ini manusia, kita itu jadi mau ikut merasakan juga. Iya, merasakan gitu biar bisa doang. menghargai juga. Menurut Kak Vero itu bagaimana upaya kita buat menimbulkan rasa saling menghargai terhadap keberagaman ini? Iya, jadi menurut saya kita lebih terbuka nggak sih? Iya, kita lebih terbukanya dalam artian kita berinteraksi. Iya, jadi mau kita berinteraksi dengan kita yang berbeda. Iya. Karena berinteraksi dengan orang yang berbeda itu bisa menimbulkan suatu kayak ya mungkin pas awal-awalnya kita lihat dia itu ya pasti kan pemikirannya contoh dia orang jahat. Nah, tapi setelah ya kita ngobrol, kayak gitu itu tuh bisa menimbulkan sikap menghargai karena kita udah tahu nih dia tuh kayak gimana aslinya. Jadi nggak cuma like kayak don't judge book by its cover, nggak sih? Nah gitu, buka dalam artian bukan terbuka secara kayak ya kita memberitahu segalanya, tapi terbuka ada batasannya. Ya, ada batasannya juga toh. Pastilah kan nggak mungkin juga kan kita terbuka kayak memberi semua informasi tentang diri kita ke orang lain. Terbuka dalam artian kita mau berinteraksi dengan orang yang berbeda sama kita. Yaitu itu juga bisa menjadi salah satu upaya astaga untuk meningkatkan sikap menghargai ya begitu. Terbuka dalam artian berinteraksi. Contohnya gimana nih Kak? Contohnya aku nih Kak siswa baru di sebuah sekolah, dan sekolahnya itu sekelasku itu ada orang Medan, ada orang Sumatera, Sulawesi, Kalimantan. Nah dari situ tuh aku nih ragu-ragu mau terbuka kayak untuk berinteraksi sama mereka. Ya otomatis aku bakal nggak tahu kan tentang mereka. Karena ada stereotip gitu, misalnya orang Medan begini. Iya, gitu. Jadi kan mungkin kita juga terpengaruh sama yang namanya kayak yang negatif loh. Contoh kayak contoh orang Papua tuh kayak ini serem gitu kan. Ya kita bakal terikat sama yang namanya itu kalau kita nggak berinteraksi, kita nggak mengenal dia lebih dekat gitu. Ya jadi terbuka dalam artian kita berinteraksi. Jadi setelah kita berinteraksi, habis itu ngomong-ngomong gini-gini, oh ternyata nggak seburuk yang kita pikirkan. Iya. Gitu. Jadi kalau mau upaya untuk menghargai keberagaman, ya itu salah satu caranya itu ya terbuka dalam artian berinteraksi. Gitu. Dari situ pengalaman Kak Vero selama ini dalam kan kita ini kan sekolahnya beragam kan,
Jadi kita punya perbedaan latar belakang. Jadi kita benar-benar beragam banget di dalam sini. Iya, beragam. Ini menurut Kak Vero ada pengalaman nggak tentang keberagaman itu sendiri? Menurut saya sih iya. Karena di sekolah ini sepengalaman saya ya saya bisa melihat yang namanya Indonesia Mini gitu lah. Soalnya kan Indonesia kan itu terkenal dengan keberagaman. Ya keberagaman yang kecil itu saya temukan di sini. Ya kalau yang lebih besarnya itu di Indonesia. Maksudnya di Indonesia kita harus ke provinsi-provinsi untuk melihat keberagaman itu. Tapi kalau di sini ini semacam simulasinya kan. Simulasinya gitu. Begitu. Pengalaman di sini. Pengalaman. Iya. Pengalaman sepengalaman saya sih sebelum ke sini ya. Saya itu cuma ketemu sama orang Sulawesi, ya, suku Bugis. Jadi kebanyakan di sana di tempat saya itu orang Bugis gitu. Jadi kalau ya dari situ sih saya sudah kan yang namanya kayak bergaul sama orang yang berbeda sama saya. Tapi setelah kesini itu saya lebih merasakan gitu. Karena di sini tuh banyak perbedaan dan itu bisa kayak mengubah gimana ya yang kayak perbedaan yang kecil yang saya rasakan sebelumnya di sini lebih besar. Jadi kayak ruang lingkupnya itu saya lebih kayak mengetahui kayak cara untuk bersikap toleransi terhadap budaya yang lain selain dari satu budaya gitu. Jadi itu kayak budaya Papua, Sumatera gitu. Mungkin kayaknya karena lebih kerasa karena mungkin kitanya sebaya gitu. Iya, jadi sebaya. lebih kerasa banget gitu. Iya sih bisa dibilang seperti itu. Ya jadi kan biar numbuh chemistry, rasa persaudaraannya jadi. Iya jadi setelah pulang maksudnya kayak mungkin setelah dari sini kita keluar kita ketemu orang yang berbeda juga nggak aneh lagi, kita nggak aneh lagi karena kita udah pernah merasakan. Jadi pengalaman yang mungkin sangat berarti ya itu kita bisa kayak kalau keluar dari sini ya kita bisa menggunakan pengalaman yang kita rasakan di sini, contoh kayak bisa beradaptasi dalam berbagai perbedaan. Ya kalau keluar ya tinggal kita implementasikan doang apa yang sudah kita rasakan di sini gitu. Kan hidup bermasyarakat kan karena setelah sekolah itu ya kita udah ya mungkin kerja, ya mungkin kuliah, ketemu lebih banyak orang daripada ya sekolah. Kan kalau kita juga kita tuh hidup bersama-sama tapi memiliki perbedaan budaya dan lain-lainnya dalam satu atap gitu. Iya kan kalau emang sih kalau ngerasa kalau ada perbedaan itu ya pasti ada rasa ragu buat tapi juga kerasa banget. Iya tapi ya kalau sekali kita ngerasa ya aku nih harus kayak berinteraksi sama mereka biar kayak tahu rasanya kayak gimana. Kayak itu awal-awalnya doang kan. Kayak merasa kayak gitu. Pastilah ada kalau rasa ragu untuk berinteraksi sama orang yang jauh berbeda latar belakang itu emang pasti ada rasa ragu. Tapi ya jangan malu sih. Iya, makin kesini makin kerasa banget gitu ini keberagamannya. Itu dia sekilas tentang keberagaman menurut pemaparan Kak Vero. Oke teman-teman, makasih banget yang udah mendengarkan podcast kita hari ini. Oke, bye bye, see you next time.